Detikers sebentar lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Ini adalah waktu yang menyenangkan. Kenapa? Seneng karena gue merasa gue bersama dengan keluarga baru gue. Aduh dudu. Ya gimana dong, maksudnya kayak kita menghabiskan waktu berbulan-bulan setiap Sabtu Minggu gitu kan, kayak jatuh cinta dengan situasi dan kondisinya. Jadi kayak ketika kita mau udahan tuh agak Jadi dari tadi pagi Sarzani tuh udah cerewet, udah ngomong aja dia gak berhenti. Ya sebentar ada teman-teman aku mau kesini. Oke baik. Ya aku tuh lagi seneng banget semingguan ini karena aku latihan terus gitu. Karena kan kamu passionate banget sama bidang keaktoran ini kan. Iya, jadi kelihatan banget. Tapi di sisi lain dia juga bilang, aku tuh capek banget kalau seminggu ini. Tapi jujur agak lelah kan. Maksudnya gak tau karena mungkin kayak fisik ya, kayak umur juga gak bisa banget gitu. Tapi kayak tapi happy gitu. Lagi rapi image ya. Lagi rapi image aja. Kita kenalan aja dulu sama mereka semua. Jadi kita juga sudah bersama dengan teman-teman dari komunitas Salihara. Jadi Detikers di sini sudah ada Gayatri Mega Arinda atau Ega sebagai program edukasi dan gagasan komunitas Salihara. Hai Kak Ega. Selamat datang Kak Ega. Lalu juga ada Muhammad Fahmi Rizky Kas dari Teater Kota dan Topeng-Topeng yang Ganjil. Hai Kak Fahmi. Ada juga Michelle Avelin Tanoto sebagai Kas dari Teater Jata. Betul. Hai Kak Michelle. Tapi beneran gue tuh suka loh pergi ke Salihara. Bohong. Iya, gue pernah berapa kali nonton ini pertunjukan di situ. Teater. Masa? Astagfirullah. Anak itu suka meragukan kenapa kayak sih? Masa gitu, kayak masa. Nggak beneran. Gini. Kalau apanya kan kita tahu ya, kalau pertunjukan teater tuh namanya suka aneh-aneh ya. Jadi gue gak ada yang hafal satupun. Sorry banget. Siapa yang main? Dulu ada Novita Dini tapi ada mantan ex-JKT. Oh ya mungkin banyak lah ya. Ya masih banyak banget. Ya lu juga masih baru kan. Baru sekarang pertunjukannya. Lu pikir gua gak tahu? Sabar. Gila. Jangan. Lo punya juga saingan gila-gila. Oh ada ya ekspertisnya ya. Ada Fahmi di sini. Tapi ini yang menarik adalah kita kalau misalnya berbicara soal teater itu sendiri, aku jujur ya Detikers, aku sudah mendalami teater semenjak aku ekstrakurikuler SMA aku. Jadi agak cukup lama nih. Lalu ketika pindah ke Jakarta, aku juga merasa bahwa aku nggak tahu nih kalau mau main teater di mana. Lalu 2 tahun ke belakang ternyata teater jadi sangat ramai. Teater musikal, semua film juga jadi dimusikalin gitu ya, berbagai macam. Tapi mungkin dari kalian masing-masing bisa diceritakan gitu ya, sendiri pengalaman kalian aja gitu, seperti apa melihat perkembangan teater di Indonesia gitu. Terutama kan Fahmi nih gitu kan. Fahmi juga sekarang bahkan berprofesi sebagai guru teater toh. Jadi kayak soalnya pas dia nanya Fahmi juga gini dong. Jadi kan gue pikir nih bener gak sih gitu. Coba maksudnya kamu bisa menceritakan point of view dari dirimu yang memang udah suka banget industrinya, bahkan kamu sekarang ada di teaternya dan mengajar gitu. Mungkin silakan Fahmi. Iya, kalau aku sebenarnya dari SMA sama kayak Kak Sarah, aku juga ikut ekstrakurikuler dan ternyata teater tuh, aku ngerasa teater itu jadi rumah untuk aku buat explore buat dan ngerasa hidup sih di teater tuh. Makanya aku setelah 4 tahun nggak teater, aku balik lagi ke teater di sekolahku dan aku ngebantuin adik-adik aku. Dan aku ngerasa teater di SMA sekarang tuh mereka lebih bergengsi dan mereka ngerasa kalau ikut teater itu tuh mereka lebih percaya diri dan kenal banyak orang, relasinya oke sih. Dan di teater-teater pelajar itu sekarang yang nonton udah banyak banget, walaupun cuma pelajar ya yang main. Itu bisa, aku waktu itu pernah 400 penonton. Udah gedungnya cuma 300 orang dan itu dipaksa gitu sih. Dan sekarang pelajar-pelajar udah melek sih soal teater. Iya. Tapi mungkin bisa menambahkan juga gitu terkait teaternya sendiri, apa yang berbeda gitu dari teater yang kemarin banget gitu, mungkin tidak terlalu banyak sampai hari ini tuh kayak tiap minggu lagi ada show. Atau mungkin pergeseran aja kali ya. Maksudnya pergeseran value-nya. Kalau zaman dulu kalau orang ikutan teater tuh bisa dianggapnya aneh kan. Orang-orang aneh doang, orang-orang yang gak gaul apa segala itu ikutan teater. Tapi sekarang orang-orang yang ikutan teater tuh justru makin kayak enggak, lu tuh keren gitu loh. Karena lo bisa menjadi sosok lain dari diri lo, dan itu yang bikin orang penasaran, pengen nonton, pengen lihat gitu. Pengen lihat teman-temannya jadi sosok yang lain gitu kan. Iya betul. Itu gak sih yang dirasain sama kalian?
Gimana? Main. Nah, Sebagai pemain maksudnya lo ada di situ Jujur kan. bingung karena aku baru teateran itu sekarang. Oke. Jujur aja baru teateran itu dari tahun kemarin, terus sekarang itu pun karena Salihara. Oke. nah kita tanya, kenapa tiba-tiba lo kepikiran, gue pengen main teater aja? Karena aku pengen jadi. Ntar lu kagak Lo kagak lumayan pressure ya. Kalau gue jadi dia juga lumayan kayak mau pulang. Gak kuat Dilaporin gitu. enggak sama Mas Rosa? Takut banget gitu. Apa, Michelle? Gimana Michelle? Enggak, jadi aku tuh emang nggak tahu kenapa belakangan ini kayak pengen jadi aktor aja gitu. Ada kayak All of a sudden. ada kayak di dalam diri itu jadi aktor nih gitu. Akhirnya bertemulah dengan si Dari- teater itu. Sebenarnya tuh udah suka teater dari dulu, cuma emang di sekolah pun itu nggak ada teater gitu di Oh. tempatku, Iya. jujur aja gitu. Terus ngikutnya di gereja, Oke. di gereja pun kayak ya udah gitu, nggak diajarin actingnya gimana, cuma sekedar ya udah main lah gitu, Iya, jadi iya. dirimu sendiri gitu tapi di depan panggung. Iya. Ada ilmunya nggak ada gitu sebenarnya. Oke. Tapi awalnya dari situ akhirnya jadi dirimu kepikiran, kayak gue suka lagi sama kayak ginian gitu. Iya, emang suka show aja orangnya. Oh, show. Iya. Sebenarnya nggak perlu jadi, iya. Sebenarnya nggak usah jadi aktor. Lu mau jadi model. Lu mau Tinggi jadi, kalau jadi model. sadar dirinya ada di situ ya. Betul. Tapi sebenarnya bisa tapi sebetulnya bisa terbayang sih. Maksudnya mungkin kayak tadi menambahkan tentang pergeseran itu sendiri bahwa mungkin industri seni peran ya. Maksudnya Indonesia sekarang kan jadi semakin baik. Kita nggak bilang cuma teater gitu, perfilman juga gitu. Banyak sekali perkembangan yang memang membuat variasinya semakin banyak gitu. Terus terutama tadi Fahmi juga sempat menyampaikan Ariel bahwa minat bakat anak SMP, SMA disupport, jadinya malah makin ke arah yang lebih baik. Apalagi Gen Z ini kan kreatifnya luar biasa dalam menciptakan sesuatu. Amin. Jadi kayak ya kita berdoa semoga teater semakin Jadi daripada lu ngejudge diri lu bipolar, mendingan tunjukin aja lewat acting. Nah, Jadi kayak- drama-drama yang ada di kepala itu bisa tersalurkan gitu ya. Daripada lu bermain manipulasi di otak lu sendiri, lu Iya tunjukkan kan? itu sebagai karakter baru. karena gini loh, bisa dibayangkan daripada kita bayar psikolog mahal-mahal, mendingan kita bayar sekolah acting terus kita Betul. keluar Keren. dari sana dong. Hampir-hampir juga harganya. Dia curhat. Oke, aku nanya ke Kaiga sekarang. Berarti tuh sebenarnya ada yang namanya sekolah acting kayak gitu. Kelas acting Kelas ya acting ada? banyak Oh. justru. Kalau di Salihara itu juga sebenarnya ini tuh berangkatnya dari kelas acting. Kayak punten mic-nya boleh Oke, didekatkan, sorry. silakan. Gitu. Apalagi nih yang mau ditanya Nah, maksudnya? oke. Misalnya nih ada tiker saat ini lagi nonton kita, terus selama ini mereka sering kali ngeliat teater, musikal Ya. gitu ya di atas panggung, dan mereka tertarik sama kayak Michelle tadi misalnya. Nah kemudian mereka mau, gue pengen cobain. Itu tuh sebenarnya bisa datang ke Salihara dan bisa ikut daftar Kelas. diri kelas apa sih? Iya betul. Kalau misalnya kelas acting di Salihara itu diadainnya sebenarnya biasanya tiap semester kedua dari Oke. September sampai November. Oke. Jadi kita tuh buka pendaftarannya dari Juli karena agak war ya, kita cuma sedikit 20 orang aja Kayak per kita tahun. tuh berantem gitu. Beruntung nih Iya. si orang ini. Lumayan. Betul gitu. Abis mulu. Iya, Cuman- sorry gitu. Iya. Cuman kalau pertunjukan tuh sebenarnya pertunjukan di Salihara itu nggak cuman pertunjukan kelas acting aja, tapi ada banyak pertunjukan lain gitu sebetulnya sepanjang tahun. Jadi kalau misalnya emang pengen nonton baru sekedar nonton nggak dapat slot buat kelas actingnya, mungkin nonton dulu bisa pantengin di Instagramnya komunitas Salihara. Tahun depan baru Gitu. ikut lagi. Iya betul. Kita aja sejujurnya kita udah lumayan war untuk tahun berikutnya. Oh ya? Jadi kita- ikut lagi. Aku mau ikut kelas 2-nya. Jadi kan ada next Jadi levelnya orang kan. ini mau ngabisin slot buat anak-anak baru. Sorry, kan kita berusaha Rio. Kita kayak Oh iya wajar gitu. Bener. Aku udah booking ya kayak kesempatan untuk yang lain. Biar yang lain gak usah jadi aktor dah. Iya, Kita betul, aja. Kita Ini juga aja. udah biar kesempatannya gak semakin banyak nih buat yang lain. Janganlah. Tapi mungkin bisa juga teman-teman menceritakan gitu sama kita, boleh dijawab oleh teman-teman gitu ya untuk proses teater itu sendiri. Maksudnya kalau aku sendiri kan dari tadi udah cerita gitu pandangan gue kenapa aku ikut teater. Tapi kalau kalian sendiri melihat proses teater saat ini tuh gimana sih? Yang terjadi mungkin bisa buat jadi bayangan juga Ya, ya buat ya. detikers yang kalau mau ikut Yang teater, udah jago. cast-castnya monggo apa yang menarik dan seru dari proses berteater itu sendiri. Yang Silakan seru yang ya, udah jago, yang udah proses Oh, proses. Proses kan Anda. Yang udah jadi pelatih, yang udah jadi pengajar Iya, sekarang. kamu dirimu. Kalau aku ngerasa proses di teater itu ngajarin banyak hal, dan apa ya namanya, nggak cuma acting tapi kita juga produksian ya Kaiga. Kaiga juga di bidang produksi juga
Kak Ega sering main di teater mana-mana. Jadi menurutku anak-anak tuh nggak belajar, kalau dari pandanganku ya, orang yang masuk teater tuh nggak cuma belajar soal acting, tapi belajar manajemen waktu. Itu sih yang penting, dan gimana caranya kita ngehargain orang satu sama lain, dan kita belajar memahami manusia. Wow. Nice. Lumayan kayak tergerak hatinya mau ini ya berobat ke dokter. Iya, makanya jangan ke psikolog. Jangan ke psikolog. Jangan gitu. Gini, Michelle, kamu mau diserbu sama komunitas psikolog Indonesia nih? Michelle. Astagfirullahaladzim, Bunda. Enggak. Maksudnya kan kita punya pilihan untuk cara kita pengen bisa mengenal dirinya lebih jauh gitu. Jadi mungkin teater bisa jadi salah satu yang menarik untuk dipelajari gitu. Tapi mungkin dari Michelle sendiri, dirimu melihat proses latihan kamu sendiri deh di teater ini gimana? Maksudnya tadi Fahmi sudah manajemen waktu, tapi apa yang kamu lihat yang berbeda dari kamu kan tadi bilang baru pertama nih, yang berbeda dari kegiatanmu sehari-hari mungkin? Sebenarnya kalau aku ya, teater itu fun banget, kayak sehari-hari tuh udah capek, udah kayak aduh pusing gitu kan. Sorry, sehari-harinya dirimu ngapain, Michelle? Nggak ngapa-ngapain, jujur aja. Pukul ya. Terus kayak gini. Mahasiswa biasa. Iya. Karena dia lagi sehari-hari pusing banget. Maksudnya ngapain? Gak apa-apa. Kan rasanya kayak ini emosi gue udah kesini nih, darah gue nih. Belajar juga kan pusing. Oh iya. Oh, itu masuk akal. Walaupun gak pusing-pusing amat sebenarnya pelajaran aku ya. Gitu lah. Ngambil apa, Michelle? Komunikasi. Oh. Enggak ada pusing-pusing gue. Lo jangan bikin orang emosi. Gitu. Tapi apa dia yang seru? Sekarang seru. Mana tadi? Iya itu. Musik-musik ya. Prosesnya tuh apa yang buat kamu jadi merasa tuh tertarik? Kayak ke psikolog, jujur aja. Apalagi kan ketemu teman-teman baru, terus bisa belajar bareng gitu. Kebetulan pas zaman aku yang tahun lalu tuh banyak artis ya, agak cukup kaget gitu, baru-baru awal pengen belajar nih, masuk ya artis semua kata gue kayak ya udah deh gitu. Jadi belajar dari mereka juga gitu, apa sih kreatifnya gimana, terus habis itu cara, dulu kan aku tuh banyak musikalnya gitu, jadi lebih ke gimana caranya musikal tuh dimasukin ke dalam teater, terus habis itu gimana cara buat lagu, terus gimana cara buat tarian, kayak gitu-gitulah gitu, fun gitu sih. Variatif banget ya, jadi sebetulnya bukan tentang acting aja, tapi segala hal tuh bisa dipelajari ya sebetulnya. Berarti Misha bukan tahun pertamanya? Bukan, aku tahun kedua sekarang. Oh ini tapi di tempat slot nih kayak sama. Enggak, jadi tiap tahun emang Salihara buka 2 tingkat gitu. Jadi tingkat pertama itu memang basic aja, belum masuk lebih dalam ke karakter, tapi kalau tingkat 2 tuh baru masuk ke karakter gitu. Jadi betulan pakai naskah, terus well made play, terus abis itu ya memang digalinya per karakter. Tapi kalau misalnya yang tingkat 1 itu masih ensemble-nya yang difokusin. Tubuhnya. Tubuh karakterannya, basic-basicnya lah. Makanya mungkin kalau yang Michelle tadi bilang kayak dia ikut yang kelas 2 karena memang meneruskan dari basic yang kelas pertama gitu sih. Nah, makanya mungkin buat teman-teman juga yang merasa bahwa teater tuh memang semua tentang acting, yang enggak gitu. Maksudnya ini juga perlu apa ya? Ya mungkin ada beberapa yang seperti itu, tapi kalau konteksnya di Salihara sendiri gitu ya, diriku belajar bahwa ternyata yang dikenali tuh kitanya dulu, badannya mengenal dulu, diri dulu gitu. Ya mengenali aku diri dulu sampai pada akhirnya basic actingnya mulai masuk kita di kelas 2. Berarti ini sama kayak yang tadi Femi bilang ya, enggak selalu ini untuk orang-orang yang pengen menjadi aktor atau aktris, Betul, enggak selalu. betul. Tapi untuk lo yang pengen mengenal diri lo sendiri, karena biasanya ketika lo mengenal diri lo sendiri, lo akan lebih percaya diri untuk menghadapi apapun Setuju. gitu Yes. ibaratnya. Setuju. Lo bisa banget ikutan di sini ya. Iya. Dia tuh pegawai kantor loh, maksudnya kita tuh rata-rata macam-macam. Kamu tuh di mana sih? Aku di agensi. Buset. Kamu Aku agensi. agensi ada Jadi yang udah biasa nggak tidur kan? Iya. udah. Udah biasa. Latihan sampai pagi juga aman. iya, tapi maksudnya kayak dikumpulkan dari berbagai latar belakang yang aneh-aneh gitu. Maksudnya ada yang guru lah, ada yang penulis, macam-macam yang kayak lo ngapain ikut teater? Ada yang guru yoga, enggak, aku pengen ikut aja gitu. Jadi kayak menarik. Nah coba kita tanya sekarang sama Sarah Zani. Udah ngomong tadi. Baju kamu di mana sih? Aku ambilin coba. Aku aja yang ambil. Nggak usah, repot. Di tas aku. Repot. Oh iya, aduh gua ambilin. Ya udah. Karena Sarah Zani adalah anggota dari Salihara ini. Ya, jadi teman-teman jangan lupa nonton saya show ya. Saya juga. Bukan itu Pak Michelle, Bukan, yang aku yang di aku. belakang. Kamu cari
yang toga cari itu. Kita ngobrol lagi sambil Aryo mencari bajuku. Dirimu mungkin bisa cerita kayak gak sendiri gitu ya untuk si proses Salihara itu sendiri. Aku cukup mengikuti juga gitu banyak ceritanya. Salihara kan sebenarnya nggak cuma teater ya, tapi suka ada pameran, program, bahkan mau ada pelatihan penulisan naskah dan sebagainya. Mungkin kamu bisa cerita Salihara sendiri tuh apa sih gitu? Salihara itu sebetulnya art center gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lebih aware atau lebih tahu tentang DKJ, sebetulnya nggak jauh beda sama DKJ, tapi Salihara ini punya swasta gitu. Agak kedistrik ya. Sorry. Terus jadi selain program kelas, jadi program kelasnya Salihara itu banyak. Selain kelas acting ada kelas menulis kreatif, terus habis itu ada kelas menulis lakon juga. Nah, kebetulan banget kelas menulis lakon ini akan diadain tahun depan Januari. Terus udah dibuka dari sekarang dan ada slot beasiswa juga. Jadi langsung aja lihat di Instagram Salihara kalau misalnya emang teman-teman berminat untuk menulis lakon atau naskah teater gitu. Jadi ada kelasnya juga. Menulis lakon. Betul. Jadi selain itu ada kelas filsafat juga, terus kelas menulis kreatif juga. Terus selain kelas-kelas kami tuh biasanya ada pertunjukan. Tahun depan tuh akan ada Literary and Ideas Festival juga di Salihara gitu. Iya, jadi banyak banget. Emang ada beberapa festival yang dijalanin dua tahun sekali. Terus ada festival teater juga, musik juga, dan banyak sih sebetulnya. Sebetulnya komunitas Salihara lumayan sangat aktif dari berbagai sisi sih. Maksudnya orang namingnya kayak ini tuh komunitas teater ya. Enggak sama sekali. Maksudnya beneran ada yang produser mau nulis naskah belajar di situ gitu. Udah gitu juga kadang kita suka ada pameran tiap minggu lukisan-lukisan. Itu kamu kalau suka art exhibition tuh mereka suka lagi ada exhibition juga sekarang. Ini kerjasama sama Art Associates. Judul pamerannya Theater and the Other Self. Oke. Jadi dipertunjukkan apa? Sebenarnya pameran-pameran seni rupa aja sih gitu. Jadi ada lukisan, terus ada beberapa karya seni rupa lainnya. Jadi bisa langsung ke Galeri Salihara aja. Buka setiap hari kecuali hari Senin. Oh, kecuali hari Senin. Senin kerja ya guys. Oke, menarik. Nanti sampai kapan itu pamerannya? Aduh, sampai Desember lah. Sampai Desember. Oke, ntar aku kesana. Bareng, temenin ya. Aku temenin. Kita main ya. Yaudah. Kita bareng-bareng. Sarazani. Saya sudah menggunakan baju. Kamu main itu saling. Berapa lama kamu? Iya, ya Allah. Oh, itu Sarah. Ini adalah salah satu proses latihan kita, Detikers. Jangan diulang dong. Kita next saja. Gitu ya. Ini adalah proses diulang gitu. Ini adalah proses latihan kita. Jadi yang tadi kita bilang, tadi pertanyaannya apa? Tanya dulu deh, baru aku cerita. Kamu berapa lama sama komunitas Salihara nih? Kita berapa lama sih Kak? 3 bulan apa 3 bulan? 3 bulanan? Oke. Apa yang kamu rasain? Satu, aku merasa aku lebih mengenal diriku sekarang sendiri, yang beneran kayak ternyata aku tuh punya sisi-sisi yang aku tidak pernah kenali selama umurku. Terus yang kedua juga aku jadi lebih mengenali tubuhku. Ada hal-hal kecil yang guru kita bernama Rukman Rosadi. Beliau adalah aktor dan pengampu dan guru dari seluruh aktor di Indonesia gitu, salah satunya. Dan itu yang membuat aku dikenalkan dengan hal-hal kecil yang memang tidak ada di dalam diriku. Kalau kamu ingat waktu itu kita pernah interview oleh psikolog, pernah ada diskusi bahwa ada salah satu metode penyembuhan diri melalui dramatologi. Jadi penyembuhan mental melalui bersikap drama dan di teater, dan itu yang ternyata terasa di aku. Jadi ada beberapa yang aku baru menyadari bahwa aku suka ada sedih yang begini aku nggak pernah keluarin di Salihara. Aku jadi tahu, jadi kenal gitu. Ternyata kita bisa mengamini dan kita bisa merasakan sedih ini tuh nggak apa-apa, dan ini tuh namanya ini ya gitu. Jadi aku dikenalkan lebih itu. Cuman konteksnya kalau di kelas 1, karena kebetulan tadi yang kata kayak kelas 1 basic sekali, tubuh. Jadi beneran luar biasa sih. Aku kayak badannya jadi lebih tough aja daripada biasanya gitu. Karena kan kita dipaksa untuk bergerak terus. Dan kalau kita ngomongin teater kan karena fish gede ya, maksudnya lebar gitu. Jadi ya banyak melibatkan tubuh sih. Jadi kalau orang-orang bilang di zaman now tuh ada yang namanya berdamai dengan diri sendiri, mungkin salah satunya adalah dengan mengenali emosi diri sendiri. Betul. Mengejawantahkan setiap kayak mengkategorisasikan setiap emosi yang lo rasain dan mengenali itu. Maka lama-lama lo bisa berdamai sama diri lo sendiri. Karena jadi kalau gue lagi bete, gue tahu gue bete. Dan gak apa-apa gitu. Tinggal nyari tahu gimana caranya supaya gak bete lagi gitu kali ya. Dan yang menarik adalah aku menemukan di teater Salihara, mungkin di teater yang lain sama gitu ya, tapi di Salihara ini teman-teman batch aku tuh kan karena berbagai macam gitu kan. Di situ tuh mereka juga akhirnya jujur pada diri sendiri gitu tentang gue tuh sebenarnya di luar tuh nggak bisa. Gue bisa cerita ini, explore ini, dan kayak ada sisi-sisi yang mungkin misalnya di luar
teater sangat introvert, mungkin misalnya dibully atau gimana, nah di situ tuh beneran bisa ya udah ini gua aja, dan kita kayak safe space gitu ya untuk bisa menerima berbagai situasi dan kondisi gitu. Kayak gak, ini kan biasanya kalau lo terjun ke industri kayak entertainment seperti ini gitu ya, itu kan lo biasanya adalah orang-orang yang extrovert. Untuk orang-orang yang introvert kemudian bisa ikutan juga gak sih? Ini nggak terbatas siapapun lo ekstrovert atau introvert sebenarnya. Kalau misalnya gue boleh jelasin gitu ya, sebenarnya kan basic keaktoran itu kan mengenal manusia atau mengenal diri gitu ya. Jadi kan perangkatnya aktor itu adalah tubuhnya, pikirannya, emosinya. Jadi mungkin startingnya itu lo belajar menjadi manusia gitu, untuk kemudian lo bisa mengaktifkan perangkat lo ini untuk menjadi sesuatu yang lain gitu sebagai peran lo. Jadi tujuannya Salihara sendiri ngadain kelas acting ini untuk ngasih tahu ke orang-orang kalau bahwa keaktoran itu atau kelas acting itu bukan cuma punya yang mau jadi aktor aja, tapi itu punya kita karena basicnya ini pelajaran tentang manusia gitu. Karena kan kalau gue lihat kan, kalau Michelle udah jelas ya, gue emang anak panggung banget ya. Tapi aku introvert loh. Oh ya? Iya, jujur Tapi aku kamu dulu anak panggung banget. Ada pada tempatnya ya. Iya betul. Kadang kalau misalnya di panggung terus capek gitu kan, lu turun juga gitu, nggak seharian di panggung. Iya. Pegel juga kan. Aku dulu tuh sebelum ikut Salihara tuh pendiam banget. Sekarang Gimana jadi pendiamnya? cerewet. Pendiam banget. Oke, terus? Best. Sekarang jadinya cerewet banget. Itu kan jadi ada sisi-sisi yang sebetulnya kita punya ya, tapi nggak keluar aja. Jadi Aryo mungkin dalam hatinya pengennya menangis-nangis. Iya, merau-rau kan gue. Iya benar. Itu yang kami rasakan ya setiap minggunya gitu. Oke, kita mau nanya sama Fahmi. Oh, iya. Fahmi. Kaget gitu. Agak shock ya. Aku nggak siap. Gitu aja. Oke, Fahmi, dengan kota dan topeng-topeng yang ganjil, apa yang kau pengen sampaikan di situ? Karena kamu terlibat tidak hanya di depan layar, tapi juga kan cerita. Ya kita kan cerita bikin cerita. Oh iya. Iya. Panik kan? Panik. Kita kan diskusi kemarin. Kita cerita. Apa ini? Kita cerita, kita meng-create si cerita. Iya, meng-create, iya. Apa yang pengen kamu sampaikan? Iya, aku pengen kalau di kota dan topeng-topeng yang ganjil ini, aku mau nyampein kalau misalnya kalau kita hidup di kota ini, semakin banyak tempaan, semakin banyak apa ya, hiruk pikuk, itu ngebuat kita punya topeng dalam diri kita yang sebenarnya susah untuk dikeluarkan gitu. Dan memang sebetulnya aku menambahkan sedikit di konteks judul kami ini, nanti akan mempertunjukkan bagaimana reaksi-reaksi manusia yang hidup di tengah kota, ibu kota gitu ya, dengan asli dalam hati dan dirinya gitu. Jadi mungkin akan jadi sangat menarik. Karena yang kami libatkan adalah banyak perubahan tubuh gitu. Jadi kayak ya nanti aku liatin video aku latihan untuk kamu spesial. Ada satu line dari situ yang bisa dicobain di sini nggak? Satu line aja. Coba aja satu line aja. Ayo dong. Sedikit aja. Iya pasti ada dong. Let's go Fahmi. Mami sama kamu kan? Iya dong. Ensemble Suka sama kayak gini. Ayo. Bisa. Siapa yang jadi monster? Enggak, kita jadi monster bareng aja berdua ya. Iya. Oke, kita harus ada dengan bermula dari dialog ya. Oh iya. Tapi dialog kita jadi monster bareng ya. Oke. Kayak misalnya gini. Fahmi apa kabar? Lu apa kabar, Sarah? Misalnya. Iya. Begitu. Oh, topeng. Karena kan sebetulnya yang terlihat kayak baik-baik aja. Aku gak suka. Coba jadi monster. Coba ya. Coba ya. Fahmi, baik. Gila lu, Sarah. Gila. Takut lagi. Jangan. Coba. Ayo. Karena kalau misalnya monster gue tuh lebih karena tukang pijet ya. Gitu ya. Kayak kacamata hitam ini ya. Terus kayak gitu karena mata gue lagi sakit, jadi kayak kacamata hitam ya. Ayo cobain jadi dulu. nenek-nenek. Cobain. Jadi monster. Kita mau ketemu sama Michelle dengan Jata. Cobain dulu. Baru ke saya. Baru. Coba. Udah jam 11. Kita Harus apa masih ada waktu. Sarah jadi harus siaran. Masih bisa. Ayo. Michelle. Jata. Coba ada satu dialog yang bisa kamu tampilkan nggak? Hati-hati. Karena ini 18 plus ya. 18 plus Oh, jadi wow. yang Aku suka ingin- Jata ini.
Nggak, maksudnya. Misalnya, silakan. Apa ya Kak Jun? Kenapa aku nanya? Coba aja yang sama ibu-ibu Yang gitu. dikit aja. Ih, si Abimo teh enak. Ayo. Bentar. Rekaman yang tadi boleh dipotong kan? Gue mau minta rekaman yang tadi ya. Cuma segitu doang. Aku mau Abimo, ayo dong. Apa? Ayo cobain jadi monster. Karena jadi monster tuh yang gue jadi Abi mau aja. Lebih masuk. Oh, iya. Coba Langsung lapar deh. Coba Abimo. Kan dia juga main film. Ayo. Oh. Ayo, cepet. Enak atuh teh. Aduh takut. Belum beres teman-teman. Oh, belum. Belum beres. Mau lagi nggak? Dimasakin. Oh dimasak. Dimasakin iya. makanannya enak. Iya, Mau betul. lagi nggak? Mau Mau tuh. Ya, selesai di situ ya. Tolong jangan diterusin karena ini akan menjadi gawat. Jangan dilanjutin gitu. Seru banget, seru. Aduh, tapi keren banget. Tepuk tangan buat komunitas Salihara. Wow. Ini dari kelas Salihara yang sebenarnya berarti bisa diikutin banget nih ya sama teman-teman Detikers semuanya. Kalau misalnya mau berminat pengen gabung bisa banget ya Kagak ya? Ya, Itu dia. Bisa datang langsung ke Salihara, betul? boleh. DM langsung gitu boleh nggak sih? Boleh banget. Boleh ya. Ke Jadi- komunitas_salihara Ya. komunitas underscore Salihara. Salihara. Oke. Di Pejaten ya. di pasar salah Minggu. pasar Minggu. Gua Mohon maaf. aja. Mungkin yang terdekat datang dulu ke pentasnya teman-teman ini Oh iya, kali kapan ya. tuh? Kapan? Sabtu Minggu ini Oh. gitu. Untuk Kota dan Topeng-Topeng dan Ganjil itu Sabtu ini. Hah? Terus untuk Jatah itu hari Minggu. Sabtu dan Minggu. BTW Jatah itu yang nulis Oh, Ratih Kumala, Gadis Kretek. Gadis Iya. Kretek Oh, dan iya. juga Farhan Arif. Betul. Gitu. Jadi Dia yang mereka nulis. akan main. Iya, jadi dia yang nulis, Dia dia yang juga main. main. Oh iya, dia main juga. Iya. betul. Kamu yakin gak mau nonton? Ya, Mbak Ratih loh ini, Mbak Iya, tapi Ratih gua- loh ini. Mbak Ratih loh. tapi gue baca bukunya dan gue ini juga kan nonton filmnya kan, nonton Iya. seriesnya kan. Bukunya juga gue suka. Iya, Bener, beliau cakep yang tiap banget. hari membuat skenario. Nah makanya itu dia yang aku bilang kayak semua talent atau cast siapapun gitu yang ikut di komunitas Salihara dengan background hidupnya masing-masing gitu bisa diimplementasikan di situ. Jadi misalnya kayak yang tadi Mbak Ratih penulis dia dilibatkan bikin skenarionya. Michelle waktu yang di pertama dia penyanyi dia membuat lirik lagu di situnya juga gitu. Oh, Jadi bisa nyanyi juga dia. Michelle bisa nyanyi sih, bass gitu. Ternyata. Tapi ya kita bisa explore berbagai macam hal lah. Iya, kayak di kelas kita tuh nanti ada yang main klarinet Iya, sama karena- Sariosa. Betul, Wow. karena mereka yang satu guru musik Sing. gitu, yang satu memang sebenarnya Di dia atas rata-rata. di atas rata-rata. Itu. Gue tahu lagi. Iya kan? Iya. Keren banget emang. Udah Itu sama. keren-keren semua sih orang-orang. Iya. Liodra juga dia dari di atas rata-rata Iya, kan? dia Iya. seangkatan sama Liodra kalau nggak salah. Oh, ya. Kalau nggak Ya, salah pokoknya ya. bareng-bareng lah, maksudnya kayak semua Guyip akan jadi satu judul yang menarik gitu. Jadi jangan lupa nonton ya. Hari Sabtu, Minggu 30 November sama 1 Desember. Ada yang di jam 8 dan jam 4 ya. Ya. Gitu. Tiketnya masih bisa dibeli. tiket.salihara.org. Kita udah Oke. nggak ada ya. Udah bisa. Kalau kelas satu udah slotnya habis kelas sih. 1 memang udah tipis banget. Jadi nonton yang kelas 2 aja. Prestige. Tapi 18 plus ya. Iya. Yang kelas 2 ya? Iya. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih Terima buat kasih, teman-teman. teman-teman. Terima kasih Sukses banyak ya. ya, Good luck, sukses. good luck, good luck. Kamu juga good luck. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan ya. Ya, amin. Dan Detikers kita tuh harus pamitan, tapi kita punya yang namanya tagline teman-teman. Ya. Tagline-nya adalah Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Sepi banget tuh pakai gerakan kayak. Oke. Jadi monster ya. Ngajarnya bener. Kita jadi monster ya. Kita Iya. enggak, kita semua jadi monster. Coba, biar coba, kayak coba. kita banget gitu ya. Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Oh, takut. Iya. Oke, gitu ya. Tapi yang pasti Detikers, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa juga untuk selalu menonton Detik Pagi setiap hari, Senin sampai Jumat. Dan jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Dan jangan lupa follow sosial media kita di @detikcom ya. Di Instagram ada, di X ada, di TikTok ada. Dan jangan lupa kalau kita juga sekarang udah live di YouTube channelnya Yeay. Detikcom ya. Kalau gitu sekarang waktunya kita untuk pamit. Sampai bertemu besok di Detik Pagi. Jangan tidur lagi.